Shalom, kembali lagi kita dalam ibadah online GBK Laguna Pluit di minggu pagi ini. Salam sehat buat kita semua dan salam integritas di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari siapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, dan akan memimpin kita satu meja bersama dengan Kristus dalam perjamuan kudusnya. Mari kembali lagi kita akan naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan kita akan bersatu dalam doa syafaat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib katakan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang kekal, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, mari katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan Tuhan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
baik dan besar dalam setiap kehidupan kami. Kaulah Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami semua. Biarlah di pagi hari Tuhan kami kembali boleh menaikkan segala pujian dan sembah kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami, sehingga kami percaya Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Karena setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan Tuhan, biarlah Tuhan lewat ibadah ini Tuhan, iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Terlebih lagi kami juga akan satu meja bersama dengan Engkau dalam perjamuan kudus Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya di tengah-tengah Tuhan pergumulan hidup kami, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Jadi saatnya Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Berkati Tuhan setiap apa yang kami doakan Tuhan, mulai dari bangsa kami sampai kepada gereja kami. Biarlah Tuhan Kau menutup bungkus kami, setiap pribadi kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, dan kuasa darah domba Allah Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa syafaat, tidak ada kuasa iblis yang akan menyerang balik dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang menyertai setiap doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan kepada Engkau lewat syafaat kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama berdoa syafaat. Kita angkat tangan kita dan kita arahkan ke udara. Kita berdoa syafaat untuk bangsa kita sampai kepada gereja kita. Bapa kami dalam surga, kembali Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan dari ujung Sabang sampai ujung Merauke Tuhan, dari atas Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, dari kepulauan-kepulauan yang ada Tuhan kami berdoa Engkau akan memberikan Tuhan transformasi yang besar terjadi di dalam kota-kota, di desa-desa Tuhan, di gunung-gunung Tuhan, di lembah-lembah, bahkan di pantai Tuhan, bahkan di pulau-pulau Tuhan. Kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan yang dahsyat Tuhan di tahun 2021 untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia biji matamu Tuhan. Engkau hancurkan dan lenyapkan Tuhan setiap awan-awan kegelapan yang menyelimuti bangsa kami. Setiap tiang-tiang Tuhan yang mencoba Tuhan menahan kuasa Tuhan atas bangsa kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya Engkau punya kuasa yang lebih besar Tuhan daripada penguasa-penguasa yang ada di sekeliling Indonesia Tuhan. Kami percaya biar roh iblis, roh jahat Tuhan, penguasa-penguasa udara yang tidak berkenan di hadapan Kau, kami hancurkan, kami patahkan dengan iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Indonesia Tuhan akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dipenuhi dengan shalom, shalom untuk Indonesia. Kami pun berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Engkau berkati dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan, dan memberikan Tuhan setiap keputusan-keputusan yang baik Tuhan, yang berkenaan Tuhan dengan Engkau Tuhan, sehingga boleh mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, baik dalam keputusan ekonomi Tuhan, pendidikan, politik, sosial Tuhan, terlebih lagi dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau memberkati juga wakilnya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Engkau berkati para menteri, Engkau juga berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin daerah yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan semuanya, mereka boleh bersinergi Tuhan untuk memberikan Indonesia yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk Kapolri, untuk Tuhan Panglima TNI, semua yang bertugas Tuhan di dalam untuk menjaga keamanan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Setiap roh-roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami berdoa untuk kota kami tercinta, yaitu Jakarta Tuhan. Kami berdoa biarlah ada damai sejahtera, ada shalom untuk Jakarta, tercurah atas kota kami tercinta ini Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Tuhan oleh Bapak Gubernur kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Anies Baswedan, juga beserta dengan wakilnya Bapak Riza Patria. Kau berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, berikan Tuhan hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memberikan yang terbaik buat rakyat atau buat masyarakat kota Jakarta ini Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam mengatasi masa pandemi ini, bahkan juga di dalam mengatasi masalah-masalah yang lainnya juga. Dan terima kasih Tuhan, ada shalom buat Indonesia. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa Tuhan, Kau akan memberkati kehidupannya, pelayanannya, terlebih lagi juga untuk anak istri Tuhan, juga untuk keluarga besarnya,
para menantu, cucunya Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan, berkati dengan perlindungan-Mu dan jaga Tuhan, supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan terus Tuhan menjadi teladan Tuhan bagi pelayanan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berkati ya Bapak Gembala Sidang kami Tuhan dalam setiap pelayanannya, supaya setiap rayon-rayon yang ada di bawah GBI Gatot Subroto, bahkan juga cabang khusus yang ada, semuanya boleh satu visi dan misi Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kami. Berkati Tuhan para gembala-gembala yang ada, baik di rayon maupun di cabang khusus Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Gembala Rayon 1H, itu Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan terus memberkati istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya. Kau berkati setiap usaha, bahkan pelayanannya pun Tuhan terus memberkatinya Tuhan, sehingga dia boleh Tuhan terus mengimpartasikan visi misi yang ditanamkan di Rayon 1H, supaya boleh terus Tuhan disampaikan, dan oleh Tuhan mengimpartasi setiap gembala-gembala cabang yang ada, sehingga semuanya Tuhan di bawah naungan Rayon 1H, di bawah pemimpinan Tuhan Bapak Budianto Totong Tuhan, semuanya mempermuliakan nama Tuhan dan memperbesar kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan khusus untuk gembala sidang kami, gembala jemaat kami Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, Bapak Pendeta Insinyur Aziz Gozali beserta dengan Ibu Gembala, itu Bu Margaret. Kami berdoa Tuhan biar kedua hamba-Mu ini Tuhan terus Tuhan pelihara, dan kami juga bersyukur Tuhan untuk operasi yang boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan organ tubuhnya Tuhan. Apapun Tuhan yang tidak baik Tuhan, kami percaya Tuhan menjamahnya menjadi baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Kau berikan terus kesehatan kepada hamba-Mu sebagai Bapa dan Ibu rohani kami Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga besarnya, anak cucu para menantu, semua diberkati Tuhan dan dijaga Tuhan, terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dan juga para pengerja dan pekerja, pelayan Tuhan jemaat. Kami berdoa biarlah kiranya Kau memberkati setiap para pekerja dan juga jemaat di GBI Care Laguna Pluit. Mereka dalam pergumulan Kau berikan jalan keluar, mereka dalam sakit penyakit Kau berikan kesembuhan, mereka yang di dalam masalah dan penuh Tuhan dengan kebimbangan Tuhan, Kau kuatkan setiap hati mereka Tuhan. Karena kami percaya biarlah iman mereka terus bertumbuh, kuasa Tuhan melawat dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan kami berdoa biarlah kiranya jemaat dan juga para pekerja GBI Care Laguna Pluit menjadi berkat, bukan hanya di apartemen Laguna Pluit, tapi juga bagi orang-orang sekeliling dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya Kau berkati Tuhan juga pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa program vaksinasi yang sedang berjalan diberikan pemerintah biarlah berjalan dengan baik, dan pada akhirnya biarlah Indonesia boleh diselamatkan Tuhan, atau Indonesia boleh Tuhan dilewatkan Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan juga kami berdoa untuk negara-negara yang lain, untuk para tenaga medis, para dokter, perawat Tuhan, dan semua yang terlibat Tuhan dalam upaya mengentaskan atau menyelesaikan daripada pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berikan kesehatan kepada. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan kembali Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kuasa tangan-Mu, dan kami siap memuji menyembah Tuhan. Kami tinggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sempurnakan doa ini kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah, kita punya Tuhan dan Allah yang besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau puji Dia dan lebih lagi meninggikan Dia. Kita katakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
Jadi dari awal katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari puji dan sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami puji Kau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan namamu. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah. Yesus, haleluya. Terpujilah Kau, terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Oh, kami tinggikan namamu, kami muliakan Yesus Raja. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Sebab Kau besar.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, sehingga biarlah benih ilahi itu boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Mari fokuskan hatimu dan pakai imanmu untuk kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu meja dalam perjamuan kudusnya. Katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
dan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, menjadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Kau. Sungguh Engkaulah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Yesus namanya. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, kini Tuhan, saatnya kembali kami mau merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Kepala Sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Yutur Raharjo, yang akan memberikan Tuhan kebenaran isi hati Tuhan kepada setiap kami. Bila Engkau berikan Tuhan penyingkapan atas kepada setiap kami semua Tuhan, sehingga kami mendapatkan iluminasi daripada kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami ditegur Tuhan, akan terlebih lagi kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur sebentar juga kami setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan satu meja bersama dengan Kau dalam perjamuan kudus Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah segala sesuatunya Tuhan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapak, bila ada kuasa roh jahat yang coba mengganggu kebenaran firman-Mu, bahkan mengganggu perjamuan kudus Tuhan, kami tolak kuasanya, dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, bila benih ilahi itu boleh ditaburkan, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, bahkan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab Dialah the man of integrity.
Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas, seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya! Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun P Aleph, yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas.
Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Salah satu syaratnya ada seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata, bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki
agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan C.D. Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik, seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification.
Selanjutnya, kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung.
Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Uriala makana bayara la bayara la bala 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 bala. Urala bakana mayara la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara,
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau berkati, Kau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesusku. Buat anugerah yang kau beri bab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.